warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari mahasiswa program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami pada praktikum kimia analisis terapan tentang ekstraksi, destruksi, senyawa volatil, senyawa non volatil, serta ion-ion logam. Yang dimana di sini dosen pengampunya yaitu Ibu Murniati SPD MSc. Baik, sebelum saya lanjut ke materi, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yulistina dengan NIM G1C022047 selaku moderator dan ini anggota kelompok saya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Baik, karena tadi sudah sesi pengenalan, tanpa babi bu dan tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke sesi materi. Baik, pada presentasi kali ini ada beberapa outline yang akan kami bahas. Outline pertama yaitu tentang ekstraksi minyak atsiri kulit jeruk sankis atau citrus sintesis menggunakan metode destilasi uap dan GCMS. Outline kedua yaitu ekstraksi andong merah Cordyline fruticos menggunakan metode sokletasi, dan outline ketiga yaitu destruksi dan analisis logam timbal pada rumput laut atau Euchema spinosum. Baik, untuk materi pertama atau outline pertama akan dijelaskan langsung oleh Mbak Yunita dan Mbak Yulistina. Kemudian outline kedua akan dijelaskan langsung oleh Kanova dan juga Kanova Maya. Terus untuk outline ketiga akan dijelaskan langsung oleh Ahsan Hidayat dan juga Eka Putu. Mari kita persilahkan. Acara 1 yaitu ekstraksi minyak atsiri pada kulit jeruk sankis menggunakan metode destilasi uap. Citrus sinensis L. Osbeck atau jeruk sankis termasuk ke dalam famili Rutaceae dan merupakan persilangan antara Citrus maxima dan Citrus reticula. Komponen utama kandungan minyak atsiri pada kulit jeruk sankis seperti limonen, sabinen, linalol, dan beta elemen. D-limonen merupakan cairan tidak berwarna yang termasuk ke dalam hidrokarbon siklik terpen. D-isomer ini yang membuat limonen memiliki bau yang sangat khas. Selain itu, limonen juga memiliki efek antiinflamasi yang menghambat produksi TNF-A dan prostaglandin. IBD merupakan penyakit inflamasi yang memiliki penyebab multifaktorial, di mana IBD itu dibedakan menjadi dua, yaitu ulcerative colitis dan kondisis. Pada UC terjadi peradangan dan luka di sepanjang lapisan superfisial usus besar dan rektum, sedangkan pada CD terjadi peradangan hingga lapisan saluran pencernaan yang lebih dalam. Minyak atsiri kulit jeruk sankis memiliki potensi yang baik dalam mengurangi gejala IBD karena aktivitas antiinflamasi yang terkait dengan regulasi mikrobiota usus. Kandungan limonen terbukti menjadi agen pelindung yang kuat dalam model UC translasi. Selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama, preparasi sampel, di mana sampel jeruk sankis dikupas dan diambil kulit terluarnya. Kemudian kulit jeruk dipotong kecil-kecil lalu ditimbang. Yang kedua itu destilasi uap. Sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam labu destilasi yang telah dialasi dengan kertas saring. Kemudian ditambahkan 500 ml aquades dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 5 jam. Kemudian hasil yang didapat dipisahkan antara air dan minyak lalu ditimbang kembali. Baik, di sini saya akan jelaskan hasil dan pembahasan dari outline pertama tentang ekstraksi minyak atsiri kulit jeruk sankis menggunakan metode destilasi uap. Yang dimana di sini berat awal kulit sankis yaitu 35 gram, kemudian berat botol vial yaitu 12,1 gram. Kemudian setelah kita tambahkan berat botol vial ditambah dengan ekstrak
dari hasil ekstraksi itu yaitu 16,48 gram. Terus di sini kita akan mencari persen dari rendaman. Nah, yang dimana cara penyelesaiannya itu gampang sekali. Jadi berat ekstraknya itu sama dengan berat ekstrak ditambah botol vial tadi dikurangi dengan berat botol vial. Jadinya 16,48 gram dikurangi dengan 12,1 gram. Hasilnya yaitu 4,37 gram. Nah, setelah itu baru kita cari persen rendamannya dengan rumus berat ekstrak dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Jadi berat ekstraknya tadi 4,37 gram dibagi dengan berat sampelnya yaitu 35 gram dikali 100%, hasilnya yaitu 12,4%. Jadi setelah kita uji sampel awalnya yaitu 35 gram, setelah diekstrak beratnya menjadi 4,37 gram. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode destilasi uap ini dapat digunakan untuk memisahkan senyawa organik yang sifatnya volatil. Salah satunya yaitu untuk mengekstrak minyak atsiri dari kulit jeruk sunkist. Nah, pelarut yang kami gunakan harus memiliki kepolaran yang berbeda untuk memudahkan dalam pemisahan, serta titik didih yang lebih rendah dari minyak atsiri. Nah, persen rendaman ekstraksi kulit jeruk sunkist yang kami peroleh yaitu sebesar 12,4%. Baik, selanjutnya yaitu ekstraksi andong merah menggunakan metode sokletasi, di mana andong merah merupakan tanaman yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan seperti batuk, batuk berdarah, diare, demam tinggi, kencing berdarah, nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri tenggorokan, dan wasir. Senyawa aktif yang terdapat pada daun andong merah antara lain seperti kolestan glikosida, flavonoid, glukofruktan, tanin, fitosterol, polifenol, dan saponin. Senyawa dari tumbuhan dapat diperoleh dengan cara ekstraksi. Rendaman ekstrak dalam proses ekstraksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti metode ekstraksi, waktu ekstraksi, dan jenis pelarut. Adanya faktor suhu atau pemanasan pelarut pada tahap ekstraksi dapat meningkatkan perpindahan zat metabolit ke dalam pelarut semakin cepat, dan juga karena proses oksidasi dilakukan berulang-ulang. Contoh kasusnya yaitu luka, di mana luka adalah kerusakan jaringan kulit yang disebabkan oleh kontak fisik atau dengan sumber panas, tindakan medis atau perubahan kondisi tubuh. Di mana ketika terjadi luka, tubuh secara alami melakukan proses penyembuhan luka melalui kegiatan bioseluler dan biokimia yang terjadi secara berkesinambungan. Pengembangan formula dan sistem pendukung juga dilakukan untuk membantu proses penyembuhan luka. Saat ini bahan alam juga sedang gencar dikembangkan sebagai alternatif pengobatan. Tanaman yang biasa digunakan dalam pengobatan tradisional yaitu andong merah. Tanaman andong merah secara empiris berkhasiat menghentikan pendarahan dan menghilangkan bengkak. Salah satu senyawa andong merah yang berpotensi untuk pengobatan tersebut adalah flavonoid. Adapun metode isolasi daun andong merah yang digunakan pada praktikum ini yaitu metode sokletasi, di mana tahap pertama yaitu preparasi sampel. Daun andong merah yang sudah diambil kemudian dicuci bersih menggunakan air mengalir dan dikering anginkan pada suhu ruang, kemudian dipotong kecil-kecil dan dihaluskan hingga berbentuk bubuk. Sampel yang telah berbentuk bubuk kemudian ditimbang sebanyak 35 gram. Selanjutnya yaitu tahap ekstraksi, di mana sampel yang telah berbentuk bubuk kemudian dibungkus menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam alat sokletasi dan ditambahkan dengan pelarut etanol 96% sebanyak 250 ml dan didiamkan selama 4 jam pada suhu 65 derajat Celcius. Selanjutnya, sampel kemudian diuapkan menggunakan alat rotatory evaporator pada suhu 65 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm hingga diperoleh hasil ekstrak. Kemudian hasil ekstrak yang didapatkan dihitung persen rendamannya. Berdasarkan perhitungan, persen rendaman daun andong merah yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil rendaman yang diperoleh yaitu sebesar 12,4% dengan berat ekstrak sebesar 3,16 gram dari 35 gram sampel. Hal ini jika dibandingkan dengan penelitian teoritis oleh Nahor DKK pada tahun 2021, hasil rendaman yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan hasil rendaman yang diperoleh menggunakan metode maserasi dan sokletasi, yaitu masing-masing sebesar 21% dan 29,4%.
Adapun hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi selama ekstraksi, seperti penggunaan jenis pelarut, rasio pelarut terhadap bahan, suhu maupun durasi yang digunakan selama proses berlangsung. Selain itu, efisiensi alat yang digunakan juga dapat mempengaruhi persen rendemen yang akan diperoleh. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstraksi senyawa non-volatil dari daun andong merah menggunakan metode sokletasi berhasil dilakukan dengan menggunakan larut etanol 96%, di mana proses ekstraksi berlangsung selama kurang lebih 4 jam dan menghasilkan ekstrak yang diperoleh dengan rendemen 12,4% dan berat ekstrak 3,16 gram dari 35 gram sampel. Evaporasi menggunakan rotary evaporator pada suhu 65 derajat Celcius berhasil menghilangkan pelarut dan memperoleh ekstrak pekat. Hasil ini menunjukkan bahwa metode sokletasi efektif untuk mengekstraksi senyawa dari daun andong merah. Proses metabolisme seperti proses fotosintesis dapat dihambat dengan adanya keberadaan logam Pb yang terakumulasi dalam tanaman oleh tanaman air, di mana kadar berat dari logam Pb juga mempengaruhi kadar klorofil dari tanaman rumput laut. Untuk kemampuan logam Pb dalam menyerap menjadi bukti bahwa proses penyerapan telah terjadi, sehingga semakin besar kadar logamnya maka semakin tinggi pula penyerapan logam yang terjadi. Basah dapat digunakan untuk menganalisis kandungan logam berat dalam suatu sampel karena pada umumnya proses ini dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur dengan konsentrasi rendah. Setelah melalui proses ini, analisis logam berat dapat dilanjutkan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Analisis kuantitatif pada logam umumnya menggunakan metode spektrofotometer serapan atom, di mana pemilihan metode ini untuk analisis sampel dikarenakan prosesnya yang mudah, memiliki selektivitas yang baik, dan memiliki kepekaan yang tinggi, sehingga hasil yang akan ditampilkan akan lebih akurat. Selanjutnya itu untuk prosedur kerja, di mana yang pertama ada proses persiapan sampel, di mana sampel rumput laut tersebut akan dicuci agar bersih dari kotoran, kemudian dipotong kecil-kecil dan dihancurkan menggunakan lumpang, sehingga menghasilkan potongan rumput laut yang sudah bersih. Untuk proses selanjutnya yaitu destruksi dengan cara basah, di mana rumput laut yang sudah dibersihkan dan dipotong tadi akan dimasukkan ke dalam labu jedal, kemudian ditambahkan 25 ml asam nitrat, dan campuran tersebut akan dipanaskan selama sekitar 30 menit. Proses selanjutnya yaitu ada persiapan larutan contoh, di mana hasil destruksi tadi akan dicampurkan, didinginkan, dan disaring menggunakan kertas saring Wetman nomor 42, sehingga di filtrat yang dihasilkan akan ditampung dan diperoleh dalam labu ukuran 50 ml. Endapan yang ada akan dicuci dengan aquades dan dicampurkan dengan filtrat yang diperoleh, dan tahap akhir akan ditambahkan dengan aquades sampai tanda batas. Selanjutnya adalah proses penentuan konsentrasi sampel dengan alat spektrofotometer serapan atom, di mana yang pertama kita membuat kurva kalibrasi dengan larutan Pb2+, dan disiapkan larutan standar timbal dengan konsentrasi 0, 1, 5, 10, dan 15 ppm. Selanjutnya diukur dengan absorbansi larutan pada bilangan gelombang maksimum 483,3 nanometer. Selanjutnya dibuat kurva kalibrasi dengan menggunakan absorban sebagai sumbu Y dan konsentrasi sebagai sumbu X, sehingga akan diperoleh hasil tersebut. Proses selanjutnya yaitu ada penentuan konsentrasi, di mana larutan contoh sampel akan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 483,3 nanometer dan ditentukan konsentrasinya. Selanjutnya dialurkan pada grafik kalibrasi dan dibandingkan dengan absorban standar, sehingga diperoleh hasil tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pertama didapatkan nilai absorbansi dari larutan standar yang telah dilakukan,
di mana larutan standar yang digunakan adalah dengan 5 variasi konsentrasi yang berbeda dengan nilai absorbansi masing-masing tentunya berbeda. Nah, di mana dari nilai absorbansi ini dengan perbandingan konsentrasi itu akan nanti diplotkan menjadi bentuk grafik. Nah, yang kedua itu didapatkan nilai absorbansi dari sampel, di mana nilai absorbansi dari sampel rumput laut itu sebesar 0,005. Nah, ini merupakan hasil dari plot grafik dari larutan standar yang telah dianalisis, di mana dari grafik ini didapatkan yaitu persamaan garis di mana Y sama dengan 0,566 X plus 0,0155, di mana dengan nilai R square-nya yaitu 0,9943. Nah, dari nilai persamaan garis ini nanti akan didapatkan atau bisa diketahui dari konsentrasi dari konsentrasi logam Pb pada larutan sampel yang telah diuji nanti. Di mana dari persamaan garis tersebut bisa kita sebut sebagai Y sama dengan AX plus B, di mana A-nya sendiri adalah slope, kemudian B-nya adalah intercept, kemudian X-nya adalah konsentrasi, dan Y adalah absorbansi. Dari persamaan garis sebelumnya itu kita bisa peroleh kita bisa cari nilai konsentrasi dari larutan sampel kita, di mana dari sebelumnya itu absorbansi dari larutan sampel adalah 0,005, di mana nanti itu sebagai nilai Y pada persamaan garis, di mana ketika kita substitusi pada persamaan garis yang sebelumnya itu ternyata didapatkan nilai X atau konsentrasinya itu sebenarnya 0,185 mg per liter. Jadi untuk konsentrasi dari larutan sampel, konsentrasi logam Pb pada larutan sampel rumput laut yang telah dianalisis itu sebesar 0,185 mg per liter. Konsentrasi ion Pb2+ dalam larutan rumput laut dapat dianalisis menggunakan alat spektrofotometer AAS, di mana berdasarkan kurva kalibrasi yang diperoleh sebesar 0,185 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa ion Pb2+ dapat terdeteksi dalam larutan sampel menggunakan AAS. Meskipun nilai tersebut secara fisik tidak realistis, hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan dalam proses pengukuran ataupun pengolahan data yang mungkin disebabkan oleh intercept negatif atau faktor lain. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, diperlukan validasi tambahan atau pengulangan pengukuran. Keberadaan timbal dalam sampel rumput laut mencerminkan potensi pencemaran lingkungan atau polusi laut. Dengan analisis ini dapat memberikan informasi penting dalam pemantauan kualitas lingkungan dan kesehatan ekosistem laut, sekaligus mendukung upaya pengendalian pencemaran logam melati.